Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang What If season ketiga ya teman-teman. Jadi kemarin sudah selesai nih What If season kedua ya. Menyisakan banyak nih perdebatan khususnya di dunia maya di kalangan fans MCU dengan kematian Strange Supreme yang sangat-sangat mudah banget ya dibunuh dan diserang oleh dua hero cewek MCU, yaitu Captain Carter serta Kahori ya teman-teman. Bermunculan nih teori-teori mengenai agenda feminisme, agenda SJW yang memang digadang-gadang oleh MCU sehingga hero mereka itu kebanyakan cewek semuanya ya. Dan hebat-hebat bisa-bisanya mengalahkan Strange Supreme yang seorang penyihir Doctor Strange yang sangat maha hebat kekuatannya di season pertama, tapi di nerf, di downgrade dan dimudahkan untuk dikalahkan oleh dua hero, si Kahori dan si Captain Carter ini ya. Jujur ya, aku sedikit kecewa dengan keputusan Marvel membunuh si Strange Supreme ini dengan cara seperti itu ya guys. Sayang banget tuh karakter ya. Build up karakternya bagus banget di season pertama sebagai penyelamat multiverse melawan Ultron Vision bersama Guardian of the Multiverse lainnya. Tapi di season kedua dibuat jadi jahat ya, padahal bisa pilih villain multiverse lainnya ya. Alih-alih memilih yang lain malah balik-balik ke Strange Supreme lagi. Ya sudah deh guys, sekarang kita move on ya dengan What If season kedua itu ya. Tapi overall aku tetap suka ya untuk series animasi What If season kedua ini lebih bagus menurut aku daripada season pertamanya ya. Oke, season ketiga ini nanti katanya akan rilis tahun 2024 ya, entah itu pertengahan atau akhir. Marvel juga sudah merilis nih first clip trailer untuk salah satu episode di What If season ketiga ini, yaitu What If Red Guardian Save Winter Soldier. Jadi gimana nih kolaborasi antara Red Guardian Alexei dan Bucky Barnes atau Winter Soldier? Terlihat di sini mereka sedang mengendarai mobil gitu ya. Ini kemungkinan kisaran tahun 1998-an ya guys, atau tahun 90-an gitu, dimana terlihat di sini ada Bill Foster atau Goliath dan Officer atau teman kantornya mereka ya, yang perempuan itu mengejar-ngejar Bucky Barnes dan juga si Red Guardians Alexei ini guys. Dari pihak Marvel Studios dan Disney sendiri juga sudah mengumumkan ya tentang kesepakatan mereka membuat seri animasi Marvel MCU What If ini, yang dimana tidak akan berhenti ya sampai di season 3 atau season 2 ya. Ini adalah series yang bisa berjumlah endless atau tidak terbatas ya, nggak akan ada habisnya seasonnya, karena judulnya What If atau menceritakan cerita-cerita posibilitas di alternate reality di berbagai semesta di jagat multiverse MCU. Sehingga Marvel dan Disney itu memang punya visi ke depannya series animasi What If ini bisa sampai season 10, season 20 ya teman-teman. Karena memang gak terikat antara kontinuitas dan konektivitas dengan universe utama film-film MCU itu guys ya. Mungkin bisa sih dimunculin karena pertama kali diperkenalkan di seriesnya, tapi nanti muncul di versi filmnya itu adalah keputusan dari direktor dan juga petinggi Marvel ya. Tetapi untuk seri animasi What If ini sendiri akan dijadwalkan dan akan dikembangkan terus dengan season yang tiada henti, endless season. Berarti kita akan dapat konten-konten What If terus ya teman-teman. Aku nih gak sabar nih mau melihat episode-episode What If yang fokusnya itu ke mutant, X-Men atau Inhumans atau Spider-Man atau karakter-karakter hero Marvel lainnya yang terlepas dari MCU gitu ya teman-teman. Wah, pasti keren banget ya melihat posibilitas alternate cerita What If, tetapi hero-heronya seperti mutant, X-Men, Inhumans, maybe hero kosmik lainnya, Spider-Man juga masih banyak banget What If-nya ya yang bisa dikembangkan dan bisa dikulik ceritanya, pasti seru banget. Cuman memang kelemahan What If ini ialah ekspektasi para penonton itu juga kadang-kadang gak sejalan ya dengan para writer, dengan para showrunner, pembuat dari episode-episode di What If ini ya. Ada yang kurang ini, kurang itu. Kenapa hero cewek lebih overpower daripada hero cowok? Apakah ini agenda feminisme dan sebagainya, yang memang membuat pamor dari What If ini kadang-kadang disukai oleh para fans, kadang-kadang gak suka juga ya teman-teman. Sebenarnya mudah banget bagi Marvel itu ya, kan bisa dibuat balance atau seimbang ya teman-teman antara hero cowok dan hero cewek. Jika ada 10 episode, berarti 5 episode itu hero cewek yang menjadi karakter utamanya dan 5 episodenya hero
cowok. Jadi kan tidak terlalu mendominasi, tidak terlalu kecowokan banget hero-heronya semua, atau tidak terlalu kecewean banget semua hero-heronya, sehingga pastinya akan lebih adil dan balance ya. Tapi memang akhir-akhir ini Marvel ini agak kurang balance ya teman-teman. Hero-nya kebanyakan cewek banget yang mendominasi. Bahkan di tim Avengers utama, kayaknya yang cowok itu yang memimpin cuman Sam Wilson aja nantinya ya, sebagai the next Captain America atau The Falcon. Ikutan Bucky Barnes atau hero-hero lama lainnya. Tapi yang benar-benar baru itu belum diperkenalkan ya. Bukan gak ada, tapi belum. Masih tetap mendominasi seperti Kamala Khan, America Chavez, Ironheart, Riri Williams, dan mungkin masih banyak lagi lainnya yang gak bisa aku sebutkan ya. Sehingga memang yang namanya overdosis atau overload pasti akan memunculkan juga perdebatan ya. Apalagi seperti di akhir season What If season kedua kemarin, di mana Kahori dan juga Captain Carter berhasil mengalahkan Strange Supreme, yang notabene-nya pasti pengalaman dan sihir yang lebih hebat dari mereka. Apalagi si Kahori itu ya, padahal kan baru aja dia mendapatkan kekuatannya, tapi dengan sangat hebat ya. Dia bisa mengendalikan, maksudnya pengalamannya itu baru segitu tapi udah hebat banget gitu ya. Kayak out of the control banget sih kalau masalah memang untuk cerita What If ini. Kembali lagi ya, dimana memang What If ini adalah cerita-cerita semesta yang di luar naral, di luar prediksi juga, dan di luar dari BMKG gitu ya guys. Sehingga ceritanya itu bisa out of the box, bisa random banget, bisa kacau banget, bisa aneh banget. Nah makanya itu namanya What If. Sehingga mungkin beberapa penonton yang baru-baru ini mungkin agak masih terkejut ya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa melanggar hukum multiverse seperti yang dijelaskan di MCU? Atau mungkin ada hero-hero yang harusnya overpower dari yang lainnya, tapi kan karena ini ceritanya What If, dan cerita di semesta itu countless, tak bisa terhitung dan tak terhitung jumlahnya banyak cerita multiverse, sehingga dia pasti bisa aja terjadi di suatu dunia yang lain ya. Dengan Loki memimpin sebagai penjaga pohon multiverse, pastinya nanti season 3 What If ini akan keren-keren banget ya. Ada beberapa posibilitas episode-episode yang dibuat ya oleh para fans ya, seperti What If Maria Rambeau as Captain Marvel, or What If Pietro survive Ultron, atau What If Tiamut destroy the Earth, atau What If Natasha Romanoff survive Vormir. Nah jadi memang masih mengulang-ulang semua kejadian-kejadian di MCU fase-fase sebelumnya ya. Dan aku pengen banget semoga season ketiga ini bisa menampilkan cerita yang out of topic dan mind blowing ya teman-teman, yang gak harus straight dengan cerita-cerita yang ada di MCU. Seperti episode ke-8 What If season kedua, Avengers Assemble in 1602, itu bagus ya teman-teman, keren banget. Apalagi ada ceritanya Hela tuh yang menjadi dewi berwarna putih, Goddess of Life and Goddess of Light, itu juga out of topic banget dan keren banget ya. Kolaborasi dengan Wenwu menciptakan perdamaian across the multiverse. Jadi mungkin itu ya teman-teman penjelasan dari aku untuk season ketiga ini ya. Semoga aja nanti season ketiga segera rilis ya guys ya, pertengahan 2024. Karena kan next year film Marvel itu cuman rilis Deadpool ketiga doang ya. Sedangkan seriesnya ada Echo nanti Januari, ya langsung drop semua episodenya di satu hari penayangannya. Plus nanti kan ada gap year juga, ada X-Men 97 juga ya teman-teman. Nanti di 2024 series-series animasi banyak nanti ya di tahun depan. Nah kemungkinan What If ini nanti mungkin akhir tahun lagi atau pertengahan tahun, aku juga nggak tahu guys. Dan juga sebagai fans Marvel ya teman-teman, dan konten kreator Marvel, aku sedikit kasihan ya dengan Marvel Studios 2023 ini ya teman-teman. Dari mulai villain utama multiverse saga mereka Jonathan Majors yang ditangkap dan akhirnya Avengers Kang Dynasty dibatalkan, dan juga film The Marvels mereka yang gagal total ya guys ya, tidak mencapai break even yang mereka prediksikan bahwa film ini akan mendapatkan keuntungan yang besar ya. Mentok film The Marvels ini hanya dapat $200 juta kurang gitu ya teman-teman. Aduh kasihan banget ya Marvel ini ya. Itu deh soalnya Marvel ini kadang aku nggak tahu terlalu mendominankan hero-hero cewek gitu ya guys ya, hingga hero cowoknya tuh nggak ada dan tertutup gitu loh, yang aku sangat nggak habis pikir ya. Padahal kan mereka tinggal fokus aja untuk membalancekan antara hero cowok dan cewek ya, sehingga semuanya adil ya guys ya, dan pasti akan dapat keuntungan yang hebat juga. Dan mungkin juga para penonton apa mungkin sudah kebosanan ya setiap satu tahun banyak banget film hero-hero, sehingga baik DC maupun Marvel makin turun nih pendapatan film-film superhero-nya. Tapi juga mungkin kemarin karena efek The Marvels itu tiga hero-nya utama itu cewek semua, maybe ya guys. Karena memang di luar sana pun di Hollywoodnya tidak sukses film The Marvels ini ya. Semoga aja Marvel nanti 2024 akan sukses ya teman-teman dengan filmnya Deadpoolnya. Semoga
Marvel sukses. Dan aku mau mengucapkan selamat tahun baru ya untuk teman-teman semuanya, tahun baru 2024. Terima kasih selama 2023 ini teman-teman subscriber semuanya sudah support, nonton, komen, like juga, dan juga share video-video Jokastoy, entah itu di YouTube, TikTok, atau Instagram. Terima kasih, semoga kebaikan berbalik kepada kalian semua dan kita semua bisa sehat, lancar rezeki, dan pastinya 2024 mendapatkan hal yang baik-baik. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di videoku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye-bye. See you next time.